Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil analisis arus kas pada PT DCI Indonesia Tbk pada periode 2024-2025, di mana pada presentasi kali ini kami akan menganalisis aktivitas operasi, investasi, pendanaan, serta mengevaluasi kesehatan cash flow perusahaan berdasarkan data laporan keuangan yang tersedia. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Siti Nurasya. Baik, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Ratu Marsha Hadina. Di sini saya akan menjelaskan profil singkat tentang PT DCI Indonesia Tbk. PT DCI Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang data center atau pusat data. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 18 Juli tahun 2011 oleh ketiga pendirinya, yaitu Otto Toto Sugiri, Marina Budiman, dan Han Arming Hanafia. Perusahaan ini menyediakan layanan fasilitas penyimpanan serta pengelolaan data bagi berbagai perusahaan yang membutuhkan infrastruktur digital. Nah, selain itu, PT DCI Indonesia Tbk ini juga merupakan salah satu penyedia layanan data center yang berstandar tinggi di Indonesia, yang menunjukkan tingkat keandalan dan keamanan infrastruktur yang sangat tinggi dalam mendukung kebutuhan data berskala besar. Seperti yang kita ketahui, kebutuhan akan layanan data center semakin terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi dari berbagai sektor. Maka dari itu, PT DCI Indonesia Tbk ini memiliki peran penting dalam mendukung transformasi digital di Indonesia. Selain itu juga PT DCI Indonesia Tbk ini telah resmi melakukan IPO atau Initial Public Offering pada tahun 2021 dan juga tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham DCII. Sebagai perusahaan yang terus berkembang dan melakukan ekspansi, tentu saja pengelolaan arus kas menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan operasional serta pertumbuhan perusahaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan PSAK 207 yang mengatur klasifikasi arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Baik, di sini saya akan membahas analisis laporan arus kas operasi PT DCI Indonesia Tbk tahun 2024-2025. Baik, langsung saja jika dilihat dari grafiknya, kas neto yang dihasilkan dari kegiatan operasi PT DCI ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari sekitar 837,6 miliar di tahun 2024, kemudian meningkat menjadi 1,54 triliun pada tahun 2025, atau meningkat sebesar 83,7%. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dari kegiatan operasionalnya itu semakin baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya penerimaan kas dari pelanggan. Pada tahun 2024, perusahaan menerima kas sebesar 1,47 triliun, kemudian meningkat menjadi 2,56 triliun di tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas bisnis perusahaan itu berkembang dan mampu menghasilkan penerimaan kas yang lebih besar dari pelanggan. Tetapi di sisi lain, perusahaan juga mengeluarkan kas yang cukup besar untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Hal ini bisa dilihat dari pembayaran kepada pemasok yang meningkat menjadi 71,5%, lalu ada pembayaran karyawan yang meningkat menjadi 31,8%, dan ada juga pembayaran pajak yang meningkat menjadi 52,7%. Meskipun perusahaan mengeluarkan kas yang lebih besar untuk pengeluaran tersebut, tetapi masih ada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan tetap mampu menghasilkan kas yang lebih banyak dari kegiatan operasionalnya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari kas neto aktivitas operasi yang meningkat cukup signifikan, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya mengalami pertumbuhan aktivitas usaha, tetapi juga mampu mengelola kegiatan operasionalnya secara efektif.
sehingga tetap menghasilkan arus kas yang positif dan semakin sehat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi arus kas operasi PT DCI Indonesia berada dalam kondisi yang baik karena mampu menghasilkan kas yang positif dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Baik, cukup sekian pemaparan tentang laporan analisis arus kas operasi PT DCI Indonesia. Pada bagian ini saya akan menjelaskan analisis arus kas investasi PT DCI Indonesia tahun 2024 sampai 2025. Pada tahun 2025, kas neto yang digunakan mengalami peningkatan dari negatif 873 miliar menjadi negatif 2,23 triliun. Nah, kenaikan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak mengeluarkan dananya untuk aktivitas investasi. Nah, kenaikan ini juga dipengaruhi oleh perolehan aset tetap yang naik dari negatif 881 miliar menjadi negatif 1,72 triliun. Nah, selain itu, aset tak berwujud juga mengalami peningkatan dari negatif 1,2 miliar menjadi 12,1 miliar. Nah, kedua komponen ini menjadi faktor utama kenaikan investasi pada tahun 2025. Nah, pada tahun 2025 juga perusahaan melakukan penempatan aset keuangan sebesar negatif 500 miliar, sedangkan pada tahun sebelumnya tidak terdapat transaksi apapun. Sementara itu, pada penerimaan bunga investasi mengalami penurunan dari 9,7 miliar menjadi 6,9 miliar. Kedua komponen ini juga ikut serta dalam kenaikan arus kas investasi PT DCI Indonesia tahun 2025. Nah, kenapa sih nilai arus kas investasinya negatif? Itu karena perusahaan lebih banyak mengeluarkan dananya untuk membeli aset tetap, aset tak berwujud, serta melakukan penempatan aset keuangan yang lebih besar dibandingkan penerimaan kas yang diterima dari aktivitas investasi. Selanjutnya, analisis arus kas pendanaan PT DCI Indonesia terbuka periode 2024 sampai dengan 2025. Indikator penerimaan utang bank. Pada tahun 2024, penerimaan utang bank sebesar 150 miliar yang meningkat pada tahun 2025 sebesar 1,1 triliun. Yang kedua, pembayaran utang bank. Pada tahun 2024, pembayaran utang bank sebesar 217,9 miliar yang meningkat pada tahun 2025 sebesar 274,7 miliar. Yang ketiga, pembayaran liabilitas sewa, yang dimana pada tahun 2024 sebesar 451 juta, yang meningkat pada tahun 2025 sebesar 1,1 miliar. Dan yang terakhir, pembayaran beban keuangan. Pada tahun 2024 sebesar 83 miliar, yang meningkat pada tahun 2025 sebesar 97,9 miliar. Yang dimana kas pendanaan bersih pada tahun 2024 sebesar 151,5 miliar yang berubah menjadi positif sebesar 726,3 miliar. Dengan itu, arus kas pendanaan berubah dari defisit sebesar 151,5 miliar menjadi surplus sebesar 726,3 miliar. Baik, pada analisis kali ini saya akan menjelaskan aktivitas mana sih yang paling mempengaruhi keuangan PT DCI Indonesia pada tahun 2025. Nah, yang pertama, aktivitas yang paling dominan adalah aktivitas investasi. Hal ini terlihat dari arus kas keluar investasi sebesar 2,23 triliun, yang dimana nilai ini tuh nilai terbesar dibandingkan aktivitas operasi maupun aktivitas pendanaan. Dan dana tersebut digunakan untuk pembelian aset tetap, instrumen utang, dan aset tak berwujud. Selain itu, aset tetap perusahaan juga meningkat dari yang awalnya 3,91 triliun menjadi 5,13 triliun. Dari data tersebut juga dapat disimpulkan bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur, data center, dan investasi teknologi. Selanjutnya, analisis ini menggunakan data laporan arus kas dikarenakan laporan arus kas mampu menunjukkan kondisi kas perusahaan yang sebenarnya. Dan berdasarkan konsep PSAK 207, laporan arus kas dapat digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, membiayai operasional, memenuhi kewajiban, serta mendukung aktivitas investasi dan pendanaan. Dan pada tahun 2025, PT DCI Indonesia ini mampu menghasilkan arus kas operasi sebesar 1,54 triliun meskipun investasi yang cukup besar, yaitu 2,23 triliun. Hal ini yang menunjukkan bahwa kemampuan operasional perusahaan ini masih cukup kuat untuk mendukung kegiatan ekspansinya.
Jadi dapat disimpulkan bahwa aktivitas investasi merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kondisi keuangan PT DCI Indonesia pada tahun 2025, sedangkan laporan arus kas menjadi sumber data yang tepat untuk menganalisis kondisi tersebut. Pada bagian ini saya akan menganalisis apakah PT DCI Indonesia ini menunjukkan tanda-tanda cash flow yang sehat atau masih bergantung kepada pihak luar atau investor. Baik, langsung saja masuk ke indikator yang pertama. Yang pertama itu ada kondisi kas operasi, di mana menurut PSAK 207 arus kas operasi itu digunakan untuk melihat apakah perusahaan itu benar-benar menghasilkan uang dari aktivitas utamanya atau tidak. Di mana pada PT DCI Indonesia ini arus kas operasi itu meningkat, di mana pada tahun 2024 sampai tahun 2025 di sini ada peningkatan sebanyak 83,7%, di mana dari peningkatan tersebut dapat dilihat bahwasanya uang yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usaha itu lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, di mana kondisi ini menjadi salah satu tanda bahwasanya perusahaan memiliki arus kas yang sehat karena kas yang masuk dari kegiatan usaha utamanya itu terus meningkat. Yang kedua itu ada burn rate atau tingkat penggunaan kas. Secara teori burn rate itu kan digunakan untuk mengukur seberapa cepat sih perusahaan menghabiskan kas yang dimilikinya, terutama memang pada perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami arus kas yang negatif. Namun dalam kondisi ini saya tidak melihat dalam PT DCI Indonesia karena memang perusahaan ini mencatat arus kas operasi itu positif dan juga saldo kas yang terus bertambah. Oleh sebab itu, analisis burn rate kali ini saya hanya melihat dari perkembangan saldo kas dan setara kas. Saldo kas dan setara kas pada tahun 2024 sampai 2025 di sini ada peningkatan sebanyak 17,9%. Hal ini menunjukkan bahwasanya perusahaan itu tidak menghabiskan kas secara berlebihan dan masih mampu menjaga ketersediaan kasnya untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Selanjutnya di sini ada kemampuan menghasilkan kas, di mana saya mengambil data dari penerimaan kas dari pelanggan karena memang saya ingin melihat seberapa banyak atau seberapa besar sih kas yang berhasil diperoleh oleh perusahaan dari kegiatan usaha utamanya. Di mana di sini penerimaan kas dan setara kas itu meningkat sebanyak 73,6%. Dari data tersebut itu dapat dilihat bahwa jumlah kas yang diterima PT DCI Indonesia ini dari pelanggan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha perusahaan memberikan penerimaan kas yang lebih besar pada tahun 2025. Yang terakhir yaitu ketergantungan terhadap pihak investor atau pihak luar. Di sini memang pada tahun 2025 PT DCI Indonesia ini menerima tambahan dana dari pihak bank sebanyak 1,1 triliun. Namun di satu sisi perusahaan juga mampu menghasilkan arus kas operasi sebanyak 1,54 triliun, di mana nilainya lebih besar daripada dana pinjaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan kas perusahaan tidak hanya bergantung pada pihak pendanaan dari pihak luar, tetapi juga didukung oleh kas yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, PT DCI Indonesia ini dapat dikatakan tidak terlalu bergantung pada pihak luar atau pihak investor dalam menjalankan operasi bisnisnya. Perkenalkan, saya Naila Marisha Putri. Di sini saya akan menyampaikan rekomendasi strategis jika kami atau saya dan teman-teman saya menjadi CFO di PT DCI Indonesia Terbuka. Yang pertama itu mengoptimalkan alokasi dana investasi seperti memprioritaskan investasi yang memberikan nilai tambah dan tingkat pengembalian yang tinggi, memastikan investasi mendukung pengembangan bisnis inti data center, dan yang terakhir melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas investasi yang telah dilakukan. Selanjutnya itu mengendalikan capital expenditure atau CapEx sebagai selektif. Yang pertama, menetapkan prioritas pada proyek investasi yang paling produktif. Yang kedua, menyesuaikan ekspansi dengan kemampuan arus kas perusahaan. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan likuiditas. Selanjutnya, memperkuat pengelolaan piutang dan modal kerja, seperti meningkatkan efektivitas penagihan piutang pelanggan, mempercepat konversi pendapatan menjadi kas, mengoptimalkan pengelolaan modal kerja untuk memperkuat likuiditas. Dan yang keempat ada mengendalikan pertumbuhan utang dan beban bunga, seperti mengurangi ketergantungan pada pendanaan eksternal, memanfaatkan arus kas operasi untuk mendukung kebutuhan investasi, dan yang terakhir menjaga struktur pendanaan agar tetap sehat dan berkelanjutan.
Dan yang terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional. Yang pertama seperti mengendalikan biaya operasional secara lebih efektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan, dan yang terakhir menjaga profitabilitas dan memperkuat arus kas operasi. Rekomendasi ini diberikan karena pembayaran kepada pemasok meningkat dari 445,7 miliar pada tahun 2024 menjadi 765,8 miliar di tahun 2025. Sebagai CFO, kami akan meningkatkan efisiensi operasional melalui pengendalian biaya, optimalisasi penggunaan aset yang sudah dimiliki, serta evaluasi anggaran secara berkala agar pertumbuhan biaya tetap berjalan dengan pertumbuhan pendapatan. Kesimpulan dari hasil analisis laporan arus kas PT DCI Indonesia Tbk pada tahun 2024 sampai tahun 2025, perusahaan menunjukkan kondisi arus kas yang sehat. Hal ini terlihat dari peningkatan aktivitas arus kas operasi yang menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan kas dari aktivitas bisnis utamanya. Aktivitas yang paling dominan memengaruhi keuangan perusahaan adalah aktivitas investasi yang dilakukan untuk mendukung ekspansi serta pengembangan bisnis. Dari sisi pendanaan, perusahaan memperoleh tambahan dana untuk membiayai investasi. Namun sumber kas utama tetap dari aktivitas operasi. Secara keseluruhan, PT DCI Indonesia Tbk ini memiliki kondisi arus kas yang sehat dan prospek yang baik untuk pertumbuhan di masa depan.